Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 161P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2 dan seterusnya, ke-3, mengangkat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing 1. Setyo Budianto sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Fitroh Ruhcayanto. 3. Ibnu Basuki Widodo. 4. Johannes Tanak. 5. Agus Joko Pramono masing-masing sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. Keempat, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing 1. Gus Rizal sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Beni Joshua Mamuto. 3. Jiska Mirawati. 4. Sumpeno. 5. Wisnu Baroto, masing-masing sebagai anggota. Kelima, pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024. Ke-6 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan dan Dewan Pengawas Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Setio Budianto, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Setio Budianto sebagai Ketua Merangkap Anggota Pimpinan KPK. Dua, Saudara Gus Rizal sebagai Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas KPK. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Saya kira ini kegiatannya hanya pelantikan dan penyumpahan saja, sebagaimana tadi semua rekan-rekan media saksikan, ya. Jadi kita semua berlima bersama dengan seluruh Dewan Pengawas. Kegiatannya hari ini tepat 13.30 dilantik dan disumpah oleh Bapak Presiden, gitu. Nah, tadi terkait masalah arahan dan lain-lain, ya kita berpedoman saja dengan tugas dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang akan kami pedoman. Nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Bapak Sekjen KPK, kegiatannya apa, apakah hari ini ataukah mungkin besok, ya nanti akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal. Gitu. Pak Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan korupsi itu di... Ya, kalau soal itu kan dari mulai beliau pada saat di Sekgedung Senayan, itu kan sudah dengan tegas, ya. Kemudian di acara kegiatan di Sentul yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ya, dan beberapa event kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi, beliau kan sudah dengan tegas, ya, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, ya, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan,
kemudian juga beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan masalah perjalanan dinas. Nah itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan. Nah, program prioritasnya ya dilakukan untuk memastikan semua itu bisa dicapai, Pak. Untuk 5 pimpinan baru ini, apa sih yang akan dilakukan supaya? Ya kalau soal itu bicaranya kan hari ini kami pelantikan ya. Pastinya kami semua 5 orang kan punya visi masing-masing. Ya dari situ nanti kami akan bicara duduk bersama, kami sesuaikan, itulah akan menjadi program jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Pak, komitmennya untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kami akan kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Soal Cukup ya? gimana, Pak? Kenapa? Soal OTT bagaimana? Ya beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Gitu ya? Pastikan tidak akan Cukup ya? dihilangkan berarti, Pak ya? Ya? Tidak akan dihilangkan ya, Pak? Ya kan sudah disebutkan. Ya? Media SBN, media seputar Banten News. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share.